selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, kelas S dengan NIM 1312100290. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang dengan sahabat saya yang baru kenal ini Mas Didi Santoso, terkait dengan tema lembaga negara. Tujuan daripada wawancara atau podcast ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman lembaga negara dari perspektif masyarakat awam. Mas Didi, silakan perkenalkan kepada pemirsa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Didi Santoso, biasa dipanggil Diksan. Saya sehari-hari sebagai pedagang. Profesi saya sebagai pedagang. Kemudian saya adalah sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Demikian perkenalan saya. Oke, terima kasih Mas Didi. Langsung saja nih Mas Didi, Mas Diksan ya. Jadi karena tujuan kita ingin mengetahui perspektif masyarakat umum terkait dengan pengertian lembaga negara, bolehkah Mas Diksan menjelaskan pemahaman lembaga negara dari perspektif Mas Diksan, termasuk mungkin contoh-contohnya, silakan. Terkait lembaga negara, Pak, yang saya ketahui dan saya pahami bahwa lembaga negara itu adalah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk tujuan negara tersebut dalam mengelola kehidupan bernegara. Oke. Ya, yang saya tahu lembaga negara itu ada dua, lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Contohnya lembaga tertinggi itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kemudian kalau lembaga tinggi negara itu DPR. Kemudian dulu DPR, tapi sekarang ini nggak tahu itu DPR ada apa enggak. Kemudian BPK. Dan ini presiden. Itu mungkin Pak yang saya ketahui. Oke, berarti Mas Didi masih memahami lembaga negara yang tadi sifatnya organ yang ditunjuk oleh undang-undang itu. Menurut saya seperti saya dulu waktu belajar mengenai mengenai hukum mungkin, atau mungkin P4 dulu ya, yang mengatakan masih ada lembaga tinggi dan lembaga tertinggi. Padahal sejak Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen ya, maka sebenarnya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi itu sudah tidak ada. Jadi sekarang posisi MPR itu kedudukannya sama dengan Presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi, ya, kemudian ya alat-alat negara yang tadi Mas Didi jelaskan ya. Oke, oleh sebab itu oke lah, no problem. Nah sekarang saya ingin tanya lebih jauh lagi bahwa sebagai warga negara biasa, Mas Didi, yang tadi katanya pedagang, gitu ya, mahasiswa lulusan dari akuntansi, mungkin nggak Mas, sebagai individu warga negara biasa, Mas Didi itu berstatus sebagai lembaga negara? Jelas bukan. Namanya lembaga itu kan ya badan ya, dan lembaga artinya bukan individu. Jangan saya ini individu, pribadi, tidak mungkin saya sebut lembaga negara. Oke, itu pemahaman Mas Didi sebagai masyarakat umum ya. Memang secara umum biasanya secara definitif bahwa lembaga negara itu adalah alat-alat kelengkapan suatu negara yang lazim disebut sebagai lembaga negara atau institusi-institusi dalam rangka menjalankan fungsi negara. Yang kita pahami ya pemikiran Montesquieu yang terkenal bahwa berdasarkan fungsinya memang lembaga negara itu ada yang berfungsi sebagai menciptakan undang-undang atau legislatif, ya mungkin DPR ya. Kemudian yang kedua adalah yang melaksanakan undang-undang tersebut serta melaksanakan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang disebut sebagai fungsi eksekutif. Dan yang terakhir, apabila
ada warga negara atau termasuk bagian daripada eksekutif itu melanggar dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, maka dapat diadili, yaitu fungsinya sebagai lembaga yudikatif atau yudisial, gitu ya Pak ya. Tetapi mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini ya, sebagai bentuk ya istilahnya kami memberikan literasi kepada masyarakat umum yang tidak belajar hukum secara spesial, maka kami ingin sampaikan ada pandangan yang cukup luas mengenai lembaga negara. Pandangan ini disampaikan oleh Hans Kelsen. Dia adalah ahli hukum atau yuris berkebangsaan Austria yang cukup terkenal, banyak buku yang dikarangnya. Dia menyebut konsep daripada lembaga negara itu sebagai the concept of the state organ dalam bukunya General Theory of Law and State, di mana dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan organ atau lembaga negara, ya istilah kita, itu adalah whoever fulfills a function determined by a legal order in is an organ. Jadi kalau kita artikan, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, maka dia adalah termasuk sebagai organ atau lembaga negara. Jadi ya, saya mungkin dapat simpulkan bahwa lembaga negara itu tidak hanya sekedar lembaga organik yang dibentuk oleh undang-undang untuk melaksanakan undang-undang atau menciptakan undang-undang atau mungkin pihak yang mengadili, gitu ya. Tetapi termasuk juga sebenarnya warga negara yang menjalankan fungsi tersebut. Kalau Hans Kelsen menyebut fungsinya itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi itu ya adalah fungsi dalam rangka menciptakan norma atau norm creating. Ya, norm itu norma, create itu menciptakan atau yang bersifat menjalankan daripada norma tersebut atau norm applying, gitu ya. Nah, pendapat ini juga dikutip juga oleh Profesor Jimli Asidiki yang mengatakan bahwa perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca amandemen atau tepatnya pasca reformasi tahun 1998 itu juga menganut konsep yang sama, yaitu secara luas diartikan sebagai suatu individu yang menjalankan fungsi law creating, menciptakan undang-undang. Kalau tadi Hans Kelsen menyebut norm creating, ya, tetapi dia law creating dan law applying, atau Hans Kelsen tadi menyebutnya sebagai norm applying, yaitu yang mempunyai fungsi melaksanakan norma-norma tersebut. Nah, itu adalah termasuk juga dalam lembaga negara. Dengan demikian nih Pak Dickson, ya, saya memberikan literasi bahwa Pak Dickson juga meskipun hanya pedagang, ya, tetapi Pak Dickson juga bisa berfungsi sebagai lembaga negara. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, lembaga negara itu bukan hanya sekedar lembaga organik, tapi individu pun bisa disebut sebagai lembaga negara. Betul. Nah, mungkin masih agak bingung dikit, ya wajar lah, Pak Dickson. Wajar bingung. Ya, ini supaya lebih konkret dan lebih paham lagi, saya berikan contoh deh. Ya, berikan contoh. Misalnya sekarang Mas Dickson. Mas Dickson ini adalah sebagai pedagang. Dan sebagai pedagang, ya pastinya dong bikin PT ya, PT pengen untung gitu kan, untung terus atau jaya selalu gitu kan. Tidak mungkin PT yang sifatnya rugi atau PT moh rugi lah katakan. Maka setelah untung, Mas Dickson tentu mempunyai kewajiban. Apa Mas Dickson kewajiban selama ini? Bayar pajak. Nah, salah satunya membayar pajak. Maka ketika Mas Dickson ngisi SPT,
untuk menghitung, SPT itu surat pemberitahuan ya, untuk menghitung berapa pajak terutang setahun yang diadakan setiap tahun sekali, maka Mas Dixon ngitung kemudian membayar pajak, itu Mas Dixon sedang menjalankan fungsi melaksanakan undang-undang atau non applying, atau Prof. Jim Lee mengatakan law applying. Nah, dalam konteks tersebut, individu yang melaksanakan fungsi tersebut termasuk dalam pengertian lembaga negara. Begitu, Mas. Itu ya Pak ya. Itu yang positif ya. Positif ya. Ada yang negatif juga Pak. Yang negatif ada. Contohnya begini, yang negatif nih. Mas, misalnya nih ya, Mas Dixon itu misalnya, mohon maaf nih Mas Dixon, misalnya nih supaya lebih kontroversi lah, melakukan tindakan pelanggaran terhadap undang-undang, misalnya undang-undang pidana misalnya katakanlah mencuri, ya, atau melakukan tindak pidana pajak, ya, mencuri. Pada saat mencuri sebelum ketahuan, maka Mas Dixon dianggap sebagai warga negara biasa. Tetapi pada saat ketahuan, karena yang jadi korban melapor ke polisi, kemudian dilakukan penyidikan, ya, ketahuannya dari CCTV, Mas Dixon sebagai pelakunya. Maka saat Mas Dixon menjalankan proses pemanggilan, datang ke kantor polisi, penyidikan, kemudian oleh aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, selama Mas Dixon menjalankan proses tersebut, ya, maka itu sudah termasuk dalam pengertian lembaga negara tuh, Mas. Jadi pengertiannya seperti itu ya, pengertian lembaga negara dalam konteks yang cukup luas yang menurut Hans Kelsen. Gitu. Karena apa? Berarti Mas Dixon sedang menggerakkan negara atau ikut berpartisipasi untuk negara bergerak sesuai dengan fungsinya, yaitu menertibkan masyarakat, menjalankan undang-undang hukum pidana, gitu ya. Nah, saat itulah Mas Dixon juga berfungsi sebagai lembaga negara, begitu. Gitu ya Pak ya. Jadi masih bingung atau udah cukup jelas? Saya bisa nangkapnya seperti ini Pak. Dari penjelasan sisi negatif tadi, ketika saya sebagai pedagang kemudian melakukan tindak pidana, itu ketika saya masih belum melakukan tindak pidana itu masih dikatakan sebagai warga negara. Tapi kemudian ketika saya melakukan pelanggaran, kemudian melibatkan polisi, kejaksaan ataupun bahkan pengadilan, disitulah saya bisa disebut sebagai lembaga negara. Seperti itu. Betul. Jadi pendek katanya begini, bahwa pengertian lembaga negara dalam pengertian luas itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Jadi ketika negara menjadi bergerak, dan bergeraknya negara itu menciptakan bisa norma hukum tadi ya, norm creating, atau menerapkan norma hukum yang sudah ditetapkan. Tadi Mas bayar pajak berarti positif, menjalankan undang-undang perpajakan. Mas melanggar, mencuri barang orang lain berarti melanggar undang-undang pidana, gitu kan? Atau misalnya melakukan korupsi misalnya nih, mohon maaf nih Mas Dixon, maka melanggar undang-undang tipikor, gitu kan? Maka ketika tersebut, maka itu termasuk dalam pengertian lembaga negara. Itu Mas. Jadi disitulah, kalau pokoknya sekali lagi, ketika negara menjadi bergerak dan bergeraknya negara menciptakan norma hukum atau menerapkan norma hukum, disitulah Mas Dixon walaupun sebagai seorang individu dapat menjadi sebagai lembaga negara. Gitu Mas. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ini sudah jelas Pak kan? Saya sebagai orang awam yang selama ini mengetahui lembaga negara itu hanya lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara,
Dari penjelasan Bapak tadi, ternyata pengertiannya lebih luas. Dijelaskan tadi menurut Kelsen. Iya. Ternyata individu itu bisa dikatakan juga sebagai lembaga negara juga. Baik. Itu. Oke. Terima kasih. Jadi terima kasih Mas Dixon. Jadi pemahaman tadi sudah menyimpulkan saya bahwa masyarakat umum pada umumnya yang tidak belajar hukum ternyata masih belum atau mungkin agak apatis juga ya memahami mengenai apa itu lembaga negara. Buktinya mohon maaf Mas Dixon masih sama seperti dulu saya SMA belajar, yaitu ada lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Maklum Pak, terkutat dengan dagang. Jadi sudah. Saya juga dagang loh Mas, jual baju untuk beli nasi kalau jual beli kan. Demikian pemirsa semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan video saya yang pendek ini. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi dan memberikan literasi baru mengenai pengertian lembaga negara menurut Hans Kelsen yang memiliki pengertian yang lebih luas daripada organ-organ yang dibentuk oleh undang-undang dalam rangka menjalankan fungsi negara. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di literasi hukum berikutnya. Perfect.